Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nisa Truntari. Perkenalkan, nama saya Ananda Jati Kusumawati. Di video kali ini, kami akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama itu adalah pentingnya integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Yang kedua, korupsi dalam perspektif undang-undang. Yang ketiga, pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Yang keempat, peranan mahasiswa dalam pencegahan tindakan korupsi. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Salah satu masalah terbesar di Indonesia adalah korupsi. Di negara kita, negara Indonesia, banyak sekali keanekaragaman budaya dan sumber daya yang melimpah. Namun sayangnya kita sering menjadi saksi banyaknya tindakan praktik korupsi di Indonesia, mulai dari suap, penggelapan dana, penyelewengan dana yang dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Lalu, apa sih korupsi itu? Menurut Sudarsono, korupsi adalah salah satu perbuatan penipuan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Lalu, apa aja sih penyebab terjadinya korupsi? Pertama, itu adalah korupsi karena kebutuhan. Biasanya yang dilakukan bukan untuk memperkaya diri, tetapi karena adanya desakan ekonomi. Contohnya adalah perbuatan pungli, pungutan liar, atau merubah harga di kwitansi, dan masih banyak tindakan lainnya. Yang kedua, ini adalah korupsi karena kecelakaan. Biasanya dilakukan oleh seseorang yang memegang jabatan, dan untuk melindungi atasannya. Jadi dia menutupi pelaku korupsi yang sebenarnya. Dan yang ketiga adalah korupsi yang direncanakan. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang memegang jabatan atau kekuasaan yang tinggi, sehingga dia mampu untuk merencanakan korupsi. Bahkan ia mampu memberi suap untuk orang-orang yang ingin menghalangi atau menghambat tindakan korupsi. Lalu, bagaimana sih cara pencegahan korupsi itu? Pencegahan korupsi memerlukan kerjasama dan sinergi yang erat antara pemerintah dan masyarakat untuk mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan bersih bagi masyarakat. Tapi yang paling penting, perlunya integritas diri pejabat publik yang tinggi. Karena jika dia memiliki integritas diri, dia akan menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga ia akan mementingkan kepentingan masyarakat dan tidak melibatkan tindakan korupsi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pejabat publik yang berintegritas dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan generasi penerus dalam membangun dan menjaga sistem pemerintahan yang adil dan berkualitas. Di sini saya akan menjelaskan korupsi perspektif undang-undang. Kejahatan korupsi perspektif hukum pidana. Unsur-unsur tindakan pidana korupsi meliputi melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Karakteristiknya: 1. Kejahatan tersebut sulit dilihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin. Kejahatan tersebut sangat kompleks karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian. Menurut J. Soewartojo, ada beberapa bentuk tindak pidana korupsi. Yang pertama, pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemasaran, dan penyuapan. Yang kedua, pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi dalam tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin. Yang ketiga, pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja. Yang keempat, penyuapan, yaitu seseorang pengusaha menawarkan uang atau jasa kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang. Yang kelima, pemasaran, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut membayar uang atau jasa lainnya sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan. Yang keenam, pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kuasanya dan mencuri harta rakyat langsung dan tidak langsung. Yang ketujuh, nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberi kekuasaan dan fasilitas pada keluarga dan kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil. Upaya pemberantasan korupsi melalui represif dalam
Pelaksanaannya melalui berbagai kendala, terutama dalam mencari bukti-bukti adanya penyimpangan. Kendala lainnya ialah yang pertama, adanya polemik mengenai kata padat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tidak pidana korupsi. Kerugian negara dari perspektif hukum administrasi negara ialah kekurangannya uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kerugian negara perspektif hukum data ialah berkurangnya kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola oleh diri sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma atau ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Oke, selanjutnya itu adalah pencegahan tindakan korupsi dalam sektor pelayanan publik. Memang apa sih pelayanan publik itu? Segala bentuk jasa pelayanan baik dalam barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu nggak sih pencegahan tindakan korupsi dalam pelayanan publik? Pasti perlu dong. Nah, ini dia beberapa tindakan korupsi pada sektor pelayanan publik. Yang pertama itu adalah jasa umum dan fasilitas. Misalkan dalam pembangunan jalan, pembangunan gedung-gedung, jembatan, dan sebagainya. Yang kedua dalam pelayanan kesehatan. Tiga itu adalah pendidikan. Tindakan korupsi ini dapat terjadi dalam bidang pendidikan seperti penggandaan buku, penerimaan dana bantuan sekolah, serta pemberian teknologi, dan lain-lain. Terjadinya tindakan korupsi pada pelayanan publik menjadikan hak masyarakat atas pelayanan yang baik dan layak tidak terpenuhi. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat menengah ke bawah, tetapi merugikan negara secara keseluruhan. Peran mahasiswa dalam mencegah korupsi. Mahasiswa merupakan suatu elemen yang sangat unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa tidak lepas dari peran mahasiswa. Apa fungsi mahasiswa? Mahasiswa berfungsi untuk melakukan kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di dalam masyarakat dengan cara memberi kritik, saran, solusi bagi masyarakat maupun bangsa. Mahasiswa dapat berperan edukatif dengan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat pada saat melakukan praktik kerja lapangan mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat untuk berani melaporkan korupsi. Mahasiswa juga dapat mengambil strategi pemberantas korupsi dengan cara yang santun, berbudi, bermoral, dan bertanggung jawab.